Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang misteri besar di pulau tak bernama Indonesia. Penemuan ini membuat dunia gempar. Namun sebelumnya saya sarankan untuk like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu. Malam itu, di sudut gelap sebuah pasar barang antik di Jakarta, seorang penjelajah muda bernama Rama menemukan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Di antara tumpukan peta lusuh dan kompas berkarat, ia menemukan selembar peta tua dengan goresan tinta yang hampir pudar. Ada sesuatu yang aneh. Di tengah lautan biru yang seharusnya kosong, tergambar sebuah pulau kecil tanpa nama, tanpa koordinat. Hanya sebuah tanda merah mencolok seperti sebuah peringatan. Penjual peta itu, seorang pria tua dengan mata redup, berbisik nyaris tak terdengar. Ia mengatakan peta itu berasal dari abad ke-17 dan tak pernah ada satupun yang berani mencarinya. Mereka yang mencoba, tidak pernah kembali, katanya sambil tersenyum pahit. Rama, yang terbiasa berburu misteri, merasa tertantang. Tapi entah mengapa, malam itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Ada firasat aneh yang menggelayuti pikirannya. Namun tekadnya sudah bulat. Ia tahu, kalau cerita tentang pulau ini benar, maka ini bisa menjadi penemuan terbesar sepanjang hidupnya. Dalam waktu kurang dari seminggu, Rama mengumpulkan tim kecil beranggotakan 4 orang. Ada Arif, sahabatnya yang ahli navigasi, Dian, seorang arkeolog muda penuh semangat, dan Leo, teknisi sekaligus orang yang paling skeptis di antara mereka. Mereka semua berkumpul di pelabuhan kecil di Sumatera Barat, menatap laut luas yang konon menyimpan ribuan rahasia. Ketika perahu kecil mereka melaju meninggalkan daratan, kabut tipis mulai turun. Langit mendung. Laut terasa lebih gelap dari biasanya. Tak ada tanda-tanda pulau di depan. Hanya ombak yang bergulung seakan menghalangi jalan mereka. Mereka hanya berbekal peta tua itu, keyakinan yang rapuh, dan keberanian yang perlahan mulai berubah menjadi rasa was-was. Di kejauhan, samar-samar, mereka mulai melihat sesuatu di balik kabut. Sebuah daratan kecil, seperti hantu, perlahan muncul dari balik gelombang. Namun semakin dekat mereka berlayar, semakin aneh suasana yang mereka rasakan. Kompas berputar liar. Radio komunikasi mereka mengeluarkan suara aneh. Seolah-olah sesuatu dari pulau itu tidak ingin mereka datang mendekat. Dan di saat perahu akhirnya menyentuh pasir pantainya yang hitam legam, Rama tahu bahwa mereka baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar misteri sebuah pulau tak bernama. Begitu kaki mereka menginjak pasir pantai, hawa aneh langsung menyergap. Pasir di bawah telapak kaki terasa dingin, hampir seperti menyentuh batu es. Angin laut yang biasanya segar justru membawa aroma besi karat yang menusuk hidung. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Hanya desir angin yang terdengar berat dan berbisik seperti bisikan dari dunia lain. Rama memberi isyarat kepada yang lain untuk tetap waspada. Mereka melangkah perlahan, menelusuri pantai sempit yang dipenuhi batu-batu tajam berwarna hitam. Di beberapa tempat, tumbuh pohon-pohon aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kulit batangnya keabu-abuan, daunnya memantulkan cahaya dengan aneh, seolah-olah mengandung logam. Dian, yang membawa kamera dokumentasi, memotret segala sesuatu dengan tangan bergetar. Semakin jauh mereka masuk, semakin terasa kejanggalannya. Tidak ada jejak kehidupan selain tumbuhan aneh itu. Bahkan tanah di bawah mereka terasa bergetar samar, seolah pulau ini memiliki denyut nadinya sendiri. Tiba-tiba, Arif menemukan sesuatu di balik semak. Sebuah batu besar yang berbentuk menyerupai nisan, penuh ukiran kuno yang asing. Tulisan yang nyaris terhapus itu membuat bulu kuduk mereka meremang. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu mengenali bahasa apa itu. Leo, yang biasanya paling berani berkomentar, kini diam 1000 bahasa. Ia hanya menatap batu itu dengan pandangan kosong. Perlahan, mereka mulai sadar bahwa mereka tidak sendirian. Di antara pepohonan, tampak bayangan-bayangan samar yang bergerak cepat, nyaris tak terlihat jelas. Langit mulai menggelap, meskipun jam baru menunjukkan pukul 3 sore. Cahaya matahari seperti tersedot ke dalam kegelapan pulau ini. Rama mengangkat tangan,
memberi isyarat agar mereka berhenti dan membuat kemah darurat sebelum malam turun sepenuhnya. Mereka memilih tempat terbuka di dekat pantai, berharap setidaknya bisa melihat apapun yang datang dari kejauhan. Namun bahkan setelah menyalakan api unggun kecil, perasaan tidak nyaman itu tak juga pergi. Setiap bayangan yang bergerak membuat mereka terlonjak. Setiap suara samar dari hutan membuat jantung berdegup lebih keras. Dan saat malam benar-benar menelan pulau itu, mereka mendengar suara pertama yang membuat darah mereka membeku. Sebuah suara tangisan lirih, datang entah dari mana, bercampur dengan hembusan angin. Tangisan yang tidak terdengar seperti manusia biasa. Rama menggenggam senter erat-erat, berusaha tetap tenang. Ia tahu, malam ini akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Pagi datang tanpa peringatan. Tidak ada cahaya fajar yang perlahan mengusir kegelapan. Hanya seberkas sinar pucat yang muncul seperti enggan menembus kabut tebal. Rama terbangun lebih dulu. Tubuhnya kaku karena tidur dalam ketegangan semalaman. Suara tangisan yang mereka dengar semalam masih terngiang di telinganya, membuat tengkuknya meremang. Setelah membangunkan yang lain, Rama memutuskan untuk melanjutkan pencarian ke dalam hutan. Ia yakin, di balik keanehan pulau ini tersembunyi sesuatu yang sangat penting. Dengan membawa perlengkapan seadanya, mereka mulai berjalan menembus pepohonan aneh yang semakin padat dan gelap. Setiap langkah terasa seperti memasuki dunia lain. Tanah di bawah kaki mereka berlumpur, dan di beberapa titik, ada akar-akar besar yang melingkar seperti ular. Suara ranting patah dan bisikan samar terus mengikuti mereka, membuat setiap orang saling berpandangan dengan ketakutan yang perlahan membunuh keberanian. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di sebuah lapangan kecil yang tersembunyi di tengah hutan. Di sana, berdiri sebuah struktur batu aneh setinggi 5 meter, berbentuk seperti piramida kecil yang tertutup lumut tebal. Tidak ada tanda-tanda manusia modern pernah menyentuhnya. Bentuk ukirannya tidak menyerupai budaya manapun yang mereka kenal. Dian, dengan penuh semangat namun tangan bergetar, mulai membersihkan sebagian permukaan batu itu. Perlahan, muncul gambar-gambar yang menggambarkan makhluk-makhluk asing, setengah manusia, setengah sesuatu yang lain. Mata Rama membelalak saat melihat salah satu gambar yang tampak seperti seseorang sedang mengangkat tangan ke langit, dikelilingi kilatan cahaya. Leo yang biasanya skeptis kini justru menjadi yang paling ingin mundur. "Kita harus pergi," bisiknya lirih. Tapi sebelum Rama bisa menanggapi, Arif menemukan sesuatu di dekat dasar piramida. Sebuah lubang kecil yang cukup besar untuk dimasuki satu orang. Angin dari dalam lubang itu terasa lebih dingin, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih tua dari waktu itu sendiri. Tanpa banyak bicara, Rama mengambil senter dan mulai menuruni lubang itu perlahan, diikuti yang lain dengan ragu-ragu. Tangga alami dari batu membawa mereka ke dalam sebuah ruangan bawah tanah. Dinding-dindingnya dipenuhi ukiran yang bercahaya samar, seolah-olah batu itu mengandung cahaya dari dalam dirinya sendiri. Di tengah ruangan, ada sebuah altar batu berbentuk bulat, dengan sebuah benda aneh di atasnya, terbungkus kain yang sudah hancur dimakan waktu. Dian mendekat, berusaha mengungkap apa yang tersembunyi di bawah kain itu. Tapi sebelum ia bisa menyentuhnya, seluruh ruangan bergetar pelan, dan bisikan-bisikan aneh memenuhi udara. Rama hanya sempat berteriak agar semua orang mundur sebelum tanah di bawah kaki mereka bergetar lebih kuat. Seolah-olah sesuatu yang sangat lama terkunci di sana akhirnya terbangun. Altar batu itu kini bersinar lebih terang, menyoroti wajah-wajah ketakutan Rama dan timnya. Suara gemuruh dari dalam tanah makin keras, membuat debu-debu kuno beterbangan di udara, memaksa mereka untuk menyipitkan mata. Namun seolah tertarik oleh kekuatan yang tak terlihat, tangan Dian terus maju, perlahan menyentuh kain lapuk yang menutupi benda di atas altar. Begitu kain itu tersingkap, semua orang terpaku. Di atas altar terdapat sebuah artefak kecil berbentuk bulat pipih, semacam batu kristal berwarna hitam berkilau dengan pola berputar di dalamnya, seolah-olah ada sesuatu yang hidup di dalam batu itu. Permukaannya memancarkan aura dingin yang menusuk kulit, meski tidak ada sentuhan fisik. Rama spontan berteriak, menyuruh Dian menjauh. Tapi sudah terlambat. Begitu ujung jari Dian menyentuh batu itu, suara pekikan mengerikan menggema di seluruh ruangan,
membuat dinding-dinding bawah tanah itu bergetar dan hampir runtuh. Dari kegelapan lubang-lubang kecil di sekeliling ruangan, muncul asap hitam pekat, berputar-putar membentuk bayangan-bayangan yang tak berbentuk jelas. Arif segera menarik Dian mundur, sementara Rama mengarahkan senter ke segala arah, berusaha mencari jalan keluar. Namun kabut hitam itu semakin mengental, dan perlahan membentuk sosok-sosok tinggi dengan mata merah menyala, berdiri tanpa suara di sepanjang dinding. Salah satu sosok mendekat, langkahnya tidak mengeluarkan suara, namun tekanan di udara membuat napas mereka semakin berat. Sosok itu menunjuk langsung ke batu hitam yang kini berdenyut seperti jantung hidup. Tiba-tiba mereka semua sadar, batu itu bukan sekadar artefak, melainkan sebuah segel. Segel yang sudah berabad-abad menjaga sesuatu yang lebih buruk agar tetap terkunci. Leo hampir jatuh saat lantai di bawahnya bergetar keras. Sebuah retakan besar membelah ruangan, membuat altar batu bergeser. Suara erangan berat, seperti ribuan jiwa yang tersiksa, terdengar dari kedalaman bumi. Rama tahu mereka tidak bisa tinggal lebih lama. Dengan suara lantang, ia memerintahkan semua orang berlari ke arah mereka masuk tadi. Namun jalan keluar sudah berubah. Tangga alami yang mereka gunakan runtuh begitu saja, menyisakan jurang gelap di hadapan mereka. Wajah Rama menegang. Ia tahu, pilihan mereka tinggal satu, melangkah lebih dalam ke dalam jaringan lorong-lorong bawah tanah ini, atau menghadapi apapun yang baru saja mereka lepaskan. Dengan napas terengah-engah dan mata waspada, Rama mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk bergerak maju ke dalam lorong gelap yang terbentang di hadapan mereka. Tanpa pilihan lain, mereka pun melangkah masuk ke dalam kegelapan yang lebih dalam, meninggalkan altar terkutuk itu di belakang mereka. Lorong yang mereka masuki terasa seakan menelan semua suara. Langkah kaki mereka, hembusan napas, bahkan detak jantung yang berdebar kencang seolah diserap oleh dinding batu di sekeliling mereka. Hanya cahaya senter Rama yang membelah kegelapan, menggantung tipis-tipis tanpa mampu menembus jauh ke depan. Semakin dalam mereka berjalan, semakin aneh suasana di sekeliling. Dinding lorong dihiasi dengan ukiran-ukiran yang tampaknya bergerak dalam sudut mata mereka, seolah mengikuti setiap langkah. Ada gambaran makhluk setengah manusia dengan wajah melengkung ke arah langit. Mulut mereka ternganga seakan berteriak tanpa suara. Tiba-tiba Leo tersandung sesuatu. Ketika mereka menyorotkan senter, terlihat tulang belulang manusia, kering dan rapuh, berserakan di sepanjang lorong. Beberapa di antaranya masih mengenakan sisa pakaian yang sudah hampir menjadi debu. Tidak ada keraguan, mereka yang pernah berada di sini sebelumnya tidak pernah keluar hidup-hidup. Dian menutup mulutnya menahan muntah, sementara Arif memandang lurus ke depan dengan wajah pucat pasi. Rama menggenggam erat senternya, mencoba tetap fokus. Mereka harus tetap bergerak. Berhenti di sini hanya berarti mengundang bahaya. Ketika mereka melangkah lebih jauh, hawa dingin mulai menusuk hingga ke tulang. Lorong seakan berubah menjadi labirin yang tidak berujung, memutar dan bercabang, membingungkan arah. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya perasaan mengerikan bahwa mereka sedang diawasi. Tanpa peringatan, dari salah satu lorong samping terdengar suara langkah kaki. Bukan gema langkah mereka, tapi langkah lain, berat dan lambat, seolah sesuatu yang besar sedang bergerak mendekat. Rama segera mengisyaratkan mereka untuk bersembunyi di balik tonjolan batu besar. Nafas mereka ditahan, tubuh menempel pada dinding kasar yang dingin. Dalam remang-remang cahaya, mereka melihat sesosok makhluk tinggi menjulang melintas di depan lorong. Tubuhnya membungkuk, kulitnya pucat keabu-abuan, dan matanya berkilau merah darah. Cakar panjang menghiasi tangannya, menyeret di atas tanah dan meninggalkan bekas goresan dalam. Makhluk itu mengendus-endus udara, seolah mencari keberadaan mereka. Detik-detik itu terasa seperti seabad lamanya. Setiap gerakan kecil bisa menarik perhatian monster itu dan mengakhiri hidup mereka di tempat. Setelah beberapa saat yang terasa tak tertahankan, makhluk itu bergerak menjauh. Suara seret cakarnya memudar bersama langkah beratnya. Baru setelah benar-benar yakin makhluk itu telah pergi, Rama memberi isyarat untuk melanjutkan. Tapi satu hal kini makin jelas bagi mereka. Sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar kutukan kuno hidup di dalam lorong ini,
dan perjalanan mereka baru saja memasuki babak paling gelap. Lorong-lorong itu akhirnya membawa mereka ke sebuah ruangan besar di dasar perut bumi. Di tengahnya berdiri sebuah patung raksasa, setengah manusia setengah makhluk asing, dengan tatapan kosong yang terasa hidup. Di sekeliling patung itu, lantai berukirkan simbol-simbol yang berputar seperti pusaran air, seolah menunggu sesuatu untuk membangkitkannya. Rama dan timnya berjalan perlahan, menyadari bahwa disinilah pusat dari semua keganjilan yang mereka alami. Suasana terasa lebih berat, seolah langkah mereka menantang kehendak tempat itu sendiri. Tiba-tiba, batu hitam yang dibawa tanpa sengaja oleh Dian dari altar awal mulai bergetar liar di dalam tasnya. Cahaya hitam membuncah dari batu itu, melilit patung besar di tengah ruangan. Sebuah suara gemuruh memenuhi lorong-lorong, seperti ribuan teriakan manusia dalam penderitaan yang tak berujung. Dengan gemetar, Rama menyadari bahwa mereka telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkunci untuk selama-lamanya. Tanpa pikir panjang, Rama meraih batu itu dan melemparkannya ke dalam pusaran ukiran di lantai. Sesaat kemudian, ruangan itu bergetar hebat. Tanah retak, dinding-dinding batu runtuh, dan langit-langit perlahan mulai menutup lorong pelarian mereka. Dengan segenap tenaga, mereka berlari, melawan gemuruh kehancuran yang mengejar dari belakang. Dalam kekacauan itu, satu demi satu mereka melompati jurang, memanjat reruntuhan, menembus debu dan asap. Nafas mereka berat, tubuh penuh luka dan goresan. Tapi harapan untuk bertahan hidup mendorong langkah mereka lebih cepat. Akhirnya, sinar matahari yang redup menembus kegelapan di ujung lorong. Dengan sisa tenaga terakhir, mereka menerobos keluar dari dalam tanah, jatuh tersungkur di tanah basah hutan lebat. Di belakang mereka, suara runtuhnya gua menggema, menandakan akhir dari tempat terkutuk itu. Mereka terdiam, membiarkan hujan yang mulai turun membasuh tubuh dan wajah mereka. Tidak ada kata-kata yang terucap, hanya perasaan lega bercampur takut yang memenuhi dada. Mereka sadar, beberapa rahasia kuno memang diciptakan bukan untuk diungkapkan. Perjalanan mereka mengajarkan satu hal penting. Di balik rasa ingin tahu dan keberanian manusia, selalu ada batas yang harus dihormati. Tidak semua misteri di dunia ini diciptakan untuk dijawab. Kadang, menjaga rahasia adalah satu-satunya cara agar keseimbangan tetap terjaga. Dan dalam heningnya hujan sore itu, mereka bersyukur kepada Allah atas kesempatan kedua yang telah diberikan. Kesempatan untuk kembali membawa hikmah, bahwa kesombongan manusia terhadap masa lalu bisa membuka pintu bagi kehancuran yang tidak pernah mereka bayangkan. Mereka berjalan perlahan menjauhi reruntuhan, meninggalkan rahasia itu terkubur untuk selamanya, bersama dengan bagian dari diri mereka yang tidak akan pernah kembali seperti sedia kala.